Bayangkan, seorang gadis duduk termenung di pojok rumah berdinding bambu, memeluk lutut sambil menahan isak yang tak kunjung reda. Di hadapannya, seorang ayah terbaring lemah, matanya sayu, napasnya berat, dan batuknya mulai berdarah. Sementara di luar rumah, suara motor milik rentenir makin mendekat. Suara derit rantai pagar dibuka terasa seperti genderang kiamat bagi keluarga yang tak punya apa-apa. Di dinding rumah yang mulai lapuk itu, tergantung kalender merah, lingkaran tinta merah di tanggal 5, hari ini. Hari di mana nyawa sang ayah bisa saja dibayar dengan darah, karena tak mampu melunasi utang. Inilah hari yang akan mengubah hidup Nabila selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Nabila, anak sulung dari 2 bersaudara. Ia tinggal di sebuah desa kecil di Lampung, di rumah kayu sederhana yang nyaris roboh. Ibunya sudah lama sakit-sakitan. Ayahnya, yang dulu bekerja sebagai buruh sawit, kini hanya bisa terbaring karena stroke yang datang tiba-tiba setahun lalu. Selama ini, Nabila menggantungkan hidup dari menjahit baju tetangga, sesekali membantu warung kecil milik saudaranya. Tapi penghasilannya tak pernah cukup. Hidup mereka bertumpu pada satu hal, utang. Ayahnya pernah berutang ke rentenir desa untuk biaya pengobatan ibunya yang sempat dirawat di kota. Tapi sejak saat itu, bunga terus menumpuk. Puluhan juta. Dengan ancaman yang makin nyata. Rentenir itu bukan orang biasa. Ia punya preman yang siap menyeret siapapun yang telat bayar. Dan hari itu, tepat hari jatuh tempo. Pagi itu, suara motor meraung di halaman. Seorang pria bertubuh besar turun dan mengetuk pintu dengan cara yang tak sopan. Nabila menyambutnya dengan senyum paksa. Tapi sebelum sempat bicara, pria itu mengangkat amplop dan meletakkannya di meja. Ini surat peringatan terakhir. Kalau sampai maghrib belum lunas, bapakmu saya angkut. Nabila gemetar. Ia menatap wajah ayahnya yang pucat. Tangan tua itu menggenggam tangan Nabila perlahan. Lirih berkata, "Jangan pikirkan bapak, nak, kalau memang harus, biarlah bapak yang menanggung." Tapi bagaimana mungkin Nabila membiarkan ayahnya dipermalukan di depan warga? Ia pun pergi diam-diam ke kebun belakang, duduk di bawah pohon mangga tua. Matanya basah, pikirannya kacau. Saat itulah terlintas satu nama di benaknya. Fajr, tunangannya. Lelaki desa sederhana yang sudah bersamanya sejak SMA. Mereka sudah merencanakan pernikahan. Bahkan sudah memesan undangan sederhana dari tukang cetak pasar. Tanggal pernikahan tinggal 2 bulan lagi. Fajar tahu betul kondisi keluarga Nabila. Ia sering datang membawa sembako, menyeka keringat di dahi ayahnya, bahkan membantu mengganti popok ibunya yang lumpuh. Tapi Fajar hanyalah seorang penjaga toko bangunan. Gajinya pas-pasan. Dia lelaki baik, tapi tidak mampu mengangkat beban utang keluarga Nabila. Malam itu, Nabila bertemu Fajar di musola kecil di ujung desa. Fajar sudah menunggu dengan raut cemas. "Ada apa, Beyel? Kenapa matamu bengkak begini?" Nabila tak sanggup bicara. Ia hanya menggeleng dan memeluk Fajar dengan air mata yang tumpah tak terbendung. "Aku harus pergi, Jar," bisiknya. "Kemana?" "Ke tempat yang bisa bantu lunasi utang bapak." Fajar terdiam. "Kamu mau jadi TKW itu?" Nabila mengangguk, meski hatinya perih. Fajar menahan napas, menunduk, lalu berkata pelan, "Aku nggak bisa larang kamu, tapi tolong jaga diri. Jangan sampai jadi korban di negeri orang." "Aku janji, Jar. Aku bakal pulang. Aku tetap milikmu." Malam itu, janji terucap, tapi takdir sudah menyusun cerita lain. Hari itu,
Langit di desa Nabila mendung kelabu. Angin berhembus pelan, seolah tahu ada yang akan pergi jauh dan takkan kembali dalam waktu dekat. Nabila berdiri di depan rumah, membawa satu tas kecil berisi baju dan sedikit uang saku dari Fajar. Ibunya menangis tertahan. Ayahnya hanya bisa menggenggam tangan Nabila dan berdoa dalam bisik lirih. Semoga Allah lindungi kamu, Nak. Tak ada peluk erat dari Fajar. Hanya tatapan hancur dari kejauhan saat Nabila melangkah naik ke mobil travel yang akan membawanya ke kota. Ke tempat agen yang akan menerbangkannya ke negeri asing. Di dalam mobil, Nabila menatap keluar. Sawah, ladang, jalanan tanah, semua yang ia kenal sejak kecil menghilang satu persatu. Dan di dalam hatinya, hanya ada satu harapan. Ayahnya bebas dari ancaman, dan suatu hari nanti ia bisa kembali untuk menikah dengan Fajar. 3 minggu kemudian, Nabila menginjakan kaki di Arab Saudi. Negeri pasir. Negeri yang panas dan asing, dengan huruf-huruf aneh di papan jalan dan suara azan yang terdengar megah dari pengeras suara setiap masjid. Ia tak tahu kemana akan dibawa. Ia hanya menurut. Mengikuti instruksi agen dan sopir laki-laki berjubah putih yang menjemputnya dari bandara. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati jalan tol dan kota-kota megah, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi besar dengan penjagaan ketat. Itulah rumah Sultan Abdullah Al-Mansur, salah satu tokoh minyak kaya raya di wilayah itu. Duda, punya 1 anak, dan hidup dalam istana yang lebih mirip hotel bintang 7. Nabila gemetar ketika pertama kali masuk. Lantainya marmer dingin. Lampu-lampu kristal bergelantungan di langit-langit. Setiap langkahnya terasa salah. Tapi ia hanya diam, tunduk, dan mengikuti kepala pelayan wanita tua yang memandunya. Kau akan tinggal di kamar pelayan belakang. Tugasmu hanya membersihkan ruang tamu pribadi Sultan. Jangan masuk ruang lain tanpa izin. Hari-hari pertama, Nabila patuh. Ia bersihkan karpet Persia yang tebal, lap meja kayu ukiran, dan menyapu debu dari rak buku besar berisi Al-Quran dan kitab-kitab tua. Ia tak pernah bertemu Sultan secara langsung. Hingga malam kelima. Waktu itu hampir tengah malam. Nabila sedang mengepel lantai ruang tamu ketika lampu gantung tiba-tiba menyala terang. Suara langkah kaki mendekat. Sepatu mahal berbunyi pelan di atas lantai mengkilap. Dan di ambang pintu, berdirilah Sultan Abdullah. Tubuhnya tegap. Jubah putih panjang menyapu lantai. Wajahnya tampan, tapi dingin. Matanya tajam, penuh kendali. Nabila buru-buru berdiri dan menunduk. Apa namamu? Tanya Sultan dalam bahasa Indonesia yang kaku tapi jelas. Nabila terkejut. Nabila, Tuan. Sultan menatapnya beberapa detik, lalu melangkah pelan ke arahnya. Tanpa bicara, ia duduk di kursi, memandangi Nabila yang masih menunduk. Kau dari Indonesia. Aku pernah punya istri dari sana. Nabila tak menjawab. Tak tahu harus bicara apa. Besok, datang lebih awal ke ruang ini. Pukul 8 malam. Aku ingin bicara. Itu perintah pertama yang langsung membuat jantung Nabila berdegup tak karuan. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu, malam-malam berikutnya tak akan sama lagi. Malam berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Langit di atas istana gelap pekat, tapi di dalam ruang tamu pribadi Sultan Abdullah, cahaya lampu gantung menyala hangat, memantulkan bayangan di lantai marmer yang dingin. Nabila melangkah pelan masuk, mengenakan pakaian kerja yang sederhana, tapi bersih dan rapi. Tangannya sedikit gemetar. Nafasnya tak beraturan. Sultan sudah duduk di kursi panjang berlapis kulit coklat. Satu tangan bersandar di sandaran kursi, dan mata tajamnya langsung menatap Nabila saat gadis itu masuk. Tak ada senyum. Tak ada sapaan. Hanya keheningan yang menekan jantung. Duduk, ucap Sultan datar. Nabila menunduk, lalu duduk perlahan di ujung sofa yang paling jauh. Sultan menatap lekat. Matanya seperti menguliti. Dari kepala hingga kaki. Kau tahu kenapa aku memanggilmu? Nabila menggeleng pelan.
Aku suka perempuan yang tenang. Tidak banyak bicara. Tidak banyak gaya. Ia berdiri. Melangkah pelan, lalu duduk lebih dekat. Hanya berjarak 1 meja kecil. Kau dari desa? Iya, Tuan. Sultan mengangguk pelan. Ia memandangi tangan Nabila yang terlipat di pangkuan. Sun, aku tahu keluargamu terlilit utang. Puluhan juta, bukan? Nabila sontak menoleh. Matanya melebar. Dari mana Sultan tahu? Aku punya akses ke data para pekerjaku. Juga ke agen yang membawamu ke sini. Semuanya ada di tanganku. Nafas Nabila tercekat. Kalau aku mau, utang keluargamu bisa lunas detik ini juga. Nabila menggigit bibir. Ia mulai paham kemana arah pembicaraan ini. Tapi tentu saja, tidak ada yang gratis di dunia ini, Nabila. Malam itu, tatapan Sultan berubah semakin dalam. Bukan lagi seperti majikan kepada pembantu, tapi seperti pemangsa yang melihat buruannya mulai menyerah. Aku ingin kau menjadi istriku. Malam ini juga. Dek. Nabila menunduk. Tangannya mencengkeram ujung rok. Hatinya berteriak. Tapi lidahnya keluh. Aku tidak bisa. Tuan. Saya sudah bertunangan di kampung. Sultan menatap dengan wajah dingin. Tunang tidak sah secara hukum. Tapi kontrak kerja ini sah. Aku bisa mengirimmu kembali ke Indonesia malam ini juga. Tanpa uang. Tanpa perlindungan. Dan kalau itu terjadi, mungkin rentenir itu akan datang malam ini juga ke rumahmu. Mengambil ayahmu. Atau membakar rumahmu. Air mata Nabila jatuh. Sultan mendekat. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi kau harus memilih sekarang. Jadi istriku, atau kembali ke tanahmu dengan kehancuran. Suasana ruangan makin menyesakkan. Nabila tak sanggup menjawab. Tapi tubuhnya perlahan jatuh berlutut. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu menangis di atas karpet mahal itu. Tangis yang terdengar lembut, tapi mematikan di dalam. Sultan berdiri, lalu menatap ke arah pintu. Siapkan ruangan pernikahan. Malam ini juga. Nabila tak lagi menolak. Karena yang ia pikirkan, hanyalah satu. Ayah. Malam itu berlangsung seperti mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Ruangan aula kecil di sisi timur istana telah diubah menjadi tempat akad sederhana. Tidak ada tamu. Tidak ada bunga. Tidak ada keluarga. Hanya 2 orang saksi. Seorang ulama tua yang dibawa diam-diam oleh Sultan. Dan Nabila yang duduk bersimpuh di atas karpet Persia. Wajahnya pucat seperti tak berdarah. Saya terima nikahnya Nabila dengan mas kawin yang telah disebutkan, tunai. Ucapan itu meluncur dari mulut Sultan seperti perintah militer. Dingin. Tanpa getar cinta. Nabila menahan napas. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap kosong ke arah dinding, seakan jiwanya meninggalkan tubuh sejak tadi. Setelah akad, semua hening. Tak ada ucapan selamat. Tak ada pelukan hangat. Yang ada hanya pelayan wanita yang mengantar Nabila ke kamar istana utama, lalu menutup pintu tanpa sepatah kata. Kamar itu luas. Lemari emas, ranjang raksasa, lampu kristal bergelantungan. Tapi semua itu tak bisa menghapus kengerian yang tumbuh di dada Nabila. Ia duduk di ujung ranjang, mengenakan pakaian yang disiapkan pelayan. Tangannya dingin. Dadanya naik turun cepat. Lalu terdengar ketukan pelan. Pintu terbuka. Sultan masuk. Jubahnya sudah berganti dengan pakaian tidur berwarna gelap. Wajahnya tidak sehangat mempelai. Justru terlihat seperti seseorang yang menagih janji. Ia mendekat tanpa bicara. Nabila menunduk. Tangannya mencengkeram sprei putih erat-erat. Tubuhnya menegang. Sultan duduk di sampingnya, mengamati wajahnya dalam diam. Beberapa detik kemudian, ia bicara. Aku tidak ingin kau pura-pura. Aku tahu ini berat. Tapi aku juga laki-laki. Nabila memejamkan mata.
Setetes air mata jatuh ke pipinya. "Tolong pelan-pelan saja, Tuan." Tapi malam itu tidak pelan. 10 ronde. 10 kali tubuh Nabila tak lagi berdaya. 10 kali nafasnya tersengal. 10 kali air matanya membasahi bantal istana yang seharusnya mewah. Tapi malam itu lebih mirip penjara tak bertembok. Tidak ada cinta. Tidak ada kelembutan. Yang ada hanya luka. Luka dalam diam. Dan saat fajar mulai menyapa jendela istana, Nabila tertidur. Bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya menyerah. Sementara Sultan bangkit dari ranjang, berdiri di depan jendela, dan berkata lirih pada dirinya sendiri, "Lain kali akan berbeda." 3 minggu telah berlalu sejak malam yang tak pernah ingin diingat itu. Nabila tetap melakukan tugasnya seperti biasa, membersihkan ruang tamu, menata bunga, menyapu lantai istana yang dingin. Tapi ada yang berubah. Tidak hanya di tubuhnya, tapi juga di dalam hatinya. Setiap pagi, ia merasa mual. Setiap malam, ia sulit tidur. Tubuhnya lemas. Pikirannya kacau. Dan setiap ia melihat wajah Sultan, ada sesuatu yang mendidih di dadanya. Sakit. Tapi juga takut. Ia tak berani mengadu. Bahkan tak berani bertanya. Sampai akhirnya, suatu siang, pelayan senior bernama Maria menghampirinya diam-diam di dapur. "Nona, kenapa wajahmu pucat terus akhir-akhir ini? Sudah telat berapa hari?" Pertanyaan itu seperti tamparan. Nabila terdiam. Mulutnya kaku. Tapi hatinya sudah tahu jawabannya. Hari itu juga, Maria membawanya ke klinik kecil milik keluarga kerajaan, di bawah izin diam-diam dari Sultan. Dan saat alat USG menyala, dokter perempuan itu menatap layar, lalu menoleh pada Nabila dengan senyum datar. "Kamu hamil. 6 minggu." Dunia Nabila runtuh. Ia keluar dari ruang periksa dengan langkah limbung. Tangannya dingin. Keringat dingin menetes di punggungnya. Ia duduk di pojok taman belakang istana, menatap langit kosong, lalu memeluk lututnya sambil menangis pelan. "Ya Allah, bagaimana ini?" Sultan tahu. Ia datang malam itu. Tidak membawa amarah. Tidak membawa pelayan. Hanya diam. Dan satu pertanyaan. "Apa kau ingin anak ini?" Nabila menunduk. Ia tak menjawab. Tapi air matanya cukup untuk menjelaskan bahwa jawabannya bukan tidak. Sultan duduk di sampingnya, lalu berkata pelan, "Aku tidak akan paksa kau lagi. Tapi mulai sekarang, aku akan jaga kau dan anak kita." Ucapan itu membuat Nabila bingung. Lelaki yang dulu memperlakukannya seperti boneka, kini berbicara dengan nada lembut. Tatapan mata yang dulu tajam, kini mengendur. Tangan yang dulu menggenggam dengan nafsu, kini hanya diam. Di atas lututnya sendiri. Malam-malam berikutnya tak lagi sama. Sultan sering datang, duduk di samping tempat tidur Nabila. Tidak menyentuh, tidak menuntut. Ia hanya menatap perut yang perlahan mulai membesar. Sesekali mengelus dengan punggung tangan, lalu berkata, "Maafkan aku kalau caraku dulu salah." Nabila tak menjawab. Tapi setiap kali Sultan pergi, ia tak bisa berhenti memikirkan satu hal. Apakah lelaki ini benar-benar berubah? Atau hanya sedang menunggu waktu? Hari-hari berlalu seperti lembaran buku yang dibuka perlahan. Perut Nabila semakin membesar. Ia mulai sering duduk di taman belakang istana, di bangku kayu menghadap kolam kecil. Tempat itu sepi dan tenang. Tempat di mana ia bisa berpikir, tanpa harus merasa menjadi tahanan. Sultan Abdullah mulai datang lebih sering. Tapi bukan sebagai raja istana, melainkan sebagai laki-laki yang terlihat hancur. Ia tidak lagi berbicara dengan nada tinggi. Tidak lagi membawa aura penguasa. Hanya tatapan kosong dan senyum pahit yang tersisa di wajahnya. Suatu malam, saat Nabila duduk di ruang bacaan, Sultan masuk dan duduk di hadapannya. Hening lama. Lalu tiba-tiba,
Suara Sultan terdengar lirih. Dulu aku pernah punya istri dari Indonesia. Nabila menoleh pelan. Ini pertama kalinya ia mendengar kisah pribadi Sultan. Namanya Sofia. Ia datang juga dari keluarga miskin. Tapi dia ceria, penyabar, dan kuat. Sultan memejamkan mata. Kami menikah bukan karena cinta juga. Awalnya. Tapi seiring waktu, aku jatuh cinta padanya. Dan ketika dia mengandung anak kami, aku berubah jadi orang paling lembut di dunia. Suara Sultan mulai bergetar. Tapi Allah punya rencana lain. Sofia meninggal. Di usia kandungan 9 bulan. Mobil yang membawanya ke rumah sakit terguling di jalan tol. Nabila menutup mulutnya. Tak mampu berkata apa-apa. Sejak hari itu, aku benci semuanya. Aku jadi kasar. Dingin. Tidak percaya perempuan. Sampai akhirnya, aku melihat kamu. Mata Sultan menatap lurus ke arah Nabila. Cara kamu menunduk. Cara kamu diam. Caramu menerima luka. Mengingatkanku pada dia. Nabila menunduk. Ada air hangat yang turun di pipinya. Maaf. Karena aku memperlakukanmu seperti benda. Aku hanya manusia yang belum sembuh. Untuk pertama kalinya, Nabila merasa hatinya bergetar. Ada sesuatu yang menyelinap pelan, bukan simpati. Tapi seperti retakan kecil yang membuka ruang di dinding hatinya. Malam-malam selanjutnya, Sultan tak lagi datang dengan perintah. Ia membawa buku, duduk di ujung ranjang, membacakan ayat-ayat pendek untuk bayi yang tumbuh di rahim Nabila. Tangannya tak lagi menuntut, hanya mengelus pelan, sambil membisikkan, "Anakku, jangan ulangi kesalahan ayahmu." Dan Nabila tak bisa membenci seperti dulu. Hatinya belum pulih. Tapi ia tak lagi takut. Yang dulu luka, kini mulai terasa hangat. Mungkin ini bukan tentang terpaksa lagi. Mungkin ini jalan dari Allah yang tidak pernah bisa ditebak sejak awal. Waktu berjalan cepat seperti bayangan senja. Perut Nabila sudah membesar penuh. Setiap langkahnya kini berat. Setiap malam ia tidur dengan posisi duduk, memeluk guling, sambil menahan sesak di dada dan napas yang tak pernah benar-benar lega. Hari-hari di istana tetap sunyi. Tapi bukan lagi sunyi yang menakutkan. Melainkan sunyi yang dipenuhi pertanyaan. Apakah aku akan menjadi ibu yang baik? Apakah aku benar-benar istri? Atau hanya penebus utang? Sultan tetap setia mendampinginya. Ia menemani setiap kontrol ke klinik, bahkan membelikan baju-baju bayi dengan tangannya sendiri. Tapi di mata Nabila, selalu ada kabut. Ada sesuatu yang belum selesai. Belum termaafkan. Malam itu, saat angin di halaman membawa aroma pasir dari gurun, Nabila duduk di balkon kamar. Sambil memandangi bulan bulat sempurna, ia menangis pelan. Air mata itu bukan lagi karena benci. Tapi karena rindu. Fajar, kau masih menungguku. Bayangan masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Janji yang terucap di musola kampung dulu masih mengendap dalam dadanya. Tapi kini, hatinya bercabang. Antara cinta pertama dan lelaki asing yang kini menjadi ayah dari anaknya. Pagi itu, tubuh Nabila tiba-tiba mengejang. Air ketubannya pecah. Seketika istana menjadi panik. Sultan berteriak memanggil dokter. Menyuruh semua pelayan menyiapkan mobil. Tangan Nabila menggenggam erat kain ranjang. Wajahnya pucat. Napasnya tersendat. Sakit itu datang seperti badai. Menyapu semua sisa rasa tenang dalam waktu sekejap. Di dalam mobil ambulans, Sultan duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan Nabila erat-erat. "Tahan. Sayang, kita sampai sebentar lagi." Tapi Nabila hanya memejam. Air mata menetes. Bukan karena sakit, tapi karena takut. "Ya Allah, jika ini akhirku, izinkan aku lihat wajah anakku dulu." Di ruang bersalin, dokter dan suster bekerja cepat. Nabila berjuang sekuat tenaga. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar.
Sultan berdiri di balik kaca, menggigit bibir, menahan tangis. Allah, selamatkan dia. Jangan ambil lagi perempuan yang aku cintai. Waktu seakan membeku. Dan saat suara tangis bayi pecah, air mata Sultan jatuh untuk pertama kalinya di depan banyak orang. Tangisan itu bukan hanya milik bayi, tapi juga milik seorang suami, yang akhirnya mengerti arti kehilangan dan pengorbanan. Beberapa jam kemudian, Sultan masuk ke kamar rawat. Nabila terbaring lemah, tapi senyumnya merekah. Di dadanya, bayi mungil terbungkus kain putih, tertidur damai. Sultan mendekat. Ia mencium kening Nabila, lalu berlutut di samping ranjang. Maafkan aku, bukan kau yang jadi milikku, tapi aku yang ditakdirkan jadi milikmu. Nabila menatapnya, masih lemah, tapi mata itu kini tidak lagi beku. Dan untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Sultan, tanpa ragu. Mungkin bukan karena cinta yang datang tiba-tiba, tapi karena cinta yang tumbuh dari luka yang diobati bersama. Hari-hari setelah kelahiran terasa asing tapi indah. Nabila sudah tak lagi tidur sendirian. Di sisinya ada bayi mungil yang sering terbangun tengah malam, menangis minta disusui, dan ada Sultan Abdullah yang kini selalu bangun lebih dulu untuk menggendong anak mereka dan membisikkan doa-doa pelan ke telinga kecil itu. Pelayan istana kini memanggil Nabila dengan sebutan, istri Sultan. Tapi Nabila tak pernah benar-benar merasa menjadi ratu. Ia hanya merasa menjadi perempuan biasa yang akhirnya dihargai. Sultan tidak lagi memanggilnya dengan nada perintah. Ia menyapanya dengan suara tenang, bahkan memeluk Nabila saat melewati lorong-lorong panjang istana. Malam-malam yang dulu dingin dan memaksa, kini berubah menjadi ruang pengakuan, ruang pengertian, ruang tumbuhnya cinta yang tak direncanakan. Suatu siang, Nabila duduk di taman istana, menggendong anaknya sambil menyuapi bubur. Sultan duduk di samping, mengenakan pakaian santai dan senyum kecil yang tak pernah ia miliki saat pertama kali Nabila datang. Dulu, aku tidak percaya perempuan bisa setia, ucap Sultan tiba-tiba. Nabila menoleh. Senyumnya lembut, tapi matanya masih menyimpan hati-hati. Sekarang, Sultan menatap wajah anak mereka. Sekarang, aku percaya. Karena kau tidak hanya setia, kau juga bertahan, bahkan saat aku jadi manusia yang paling kejam dalam hidupmu. Nabila tak menjawab. Ia hanya mencium ubun-ubun anaknya, lalu menatap ke arah langit. Ada damai yang dulu tak pernah ada. 3 bulan kemudian, kabar kehamilan kedua datang. Nabila menangis saat melihat hasil tes. Tapi bukan karena takut. Kali ini, ia menangis karena bahagia. Fajar, lelaki yang dulu menunggunya di kampung, telah menikah dengan wanita lain. Ia sempat mengirim kabar lewat media sosial, mengabarkan bahwa ia mendoakan yang terbaik untuk Nabila, tanpa amarah, tanpa dendam. Nabila menatap layar pesan itu dalam diam. Bukan luka yang muncul, tapi syukur. Karena Allah telah menulis takdirnya bukan dengan lelaki yang dicintainya sejak dulu, tapi dengan lelaki yang dulu ia benci, namun kini ia pahami. Di kamar istana yang dulu menjadi ruang paksaan, kini terdengar suara tawa bayi. Nabila dan Sultan duduk berdua, berbagi cerita, saling mendengar, saling belajar. Dan cinta tumbuh tak dari rayuan, tapi dari luka yang mereka jahit bersama. Dari keikhlasan yang pelan-pelan berubah menjadi ketulusan. Dari sebuah pernikahan yang awalnya hanya barter hutang dan tubuh, menjadi rumah bagi jiwa dan keluarga yang utuh. Saudaraku, di balik derita, ada takdir yang tersembunyi. Tak semua yang awalnya menyakitkan berakhir dalam kehancuran. Terkadang, Allah mengizinkan luka menimpa kita agar dari luka itu tumbuh kekuatan, ketabahan, dan cinta yang tak bisa dibeli dengan dunia. Nabila adalah potret dari ribuan wanita yang diuji oleh pilihan pahit, menjaga harga diri atau menyelamatkan keluarga. Dan Allah melihat air mata yang disembunyikan, setiap sujud yang tertahan di dada, setiap ikhlas yang tak pernah diucapkan. Bagi para lelaki, kisah Sultan mengajarkan bahwa kuasa dan nafsu bisa menenggelamkan hati,
sampai Allah sendiri yang melembutkannya lewat anak kecil yang tak berdosa. Seorang bayi bisa menjadi guru, dan seorang istri yang dulu kau anggap rendah bisa menjadi jalanmu kembali pada rahmat Allah. Maka jangan pernah remehkan siapapun dalam hidupmu. Karena Allah membolak-balik hati manusia. Dan Dia tak akan pernah menyia-nyiakan air mata hambanya yang sabar. Jika kau sedang diuji, yakinlah, takdir Allah jauh lebih indah dari apa yang kau rencanakan.